Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, Janji Dara adalah cerita yang bersumber dari kisah nyata kemudian dikemas dalam narasi sebuah cerpen bersambung atau novel. Bukan cerita sedih tanpa manfaat, namun lebih kepada penyampaian perjuangan tokoh-tokohnya dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Dalam kisah ini, aku akan bercerita tentang peristiwa yang aku alami 30-45 tahun yang lalu. Bulan dan tahun di cerita ini adalah perkiraan sebenarnya. Nama orang, instansi, dan tempat bukan nama sebenarnya. Gambar hanyalah ilustrasi. Selamat mengikuti. Janji Darah review cerita sebelumnya. Telaga Mengering. Dalam episode lalu, bagian 12 berkisah tentang kejadian di tahun 1972-1973 di mana keluarga Sultan menunggu kepulangan ayah. Ibu berencana menunggu ayah di terminal bus Pasabanto Bukit Tinggi. Untuk menyambut kepulangan ayah, ibu membuat baju seragam untuk anak-anaknya. Baju seragam berwarna krem dengan kombinasi hijau lumut dari bahan sisa gulungan kain yang sama warnanya, walau tak sama jenis kainnya. Pada hari itu, mereka menunggu ayah di terminal Pasabanto tanpa hasil. Ibu mengajak anak-anaknya jalan-jalan ke kebun binatang dan jam gadang Bukit Tinggi. Setelah capek, mereka langsung pulang dengan harapan ayah sudah sampai di rumah. Ternyata ayah juga tidak ada di kampung. Sultan berharap ayah tetap datang. Ditunggu sampai sore, maghrib, ayah tak muncul. Bahkan malam harinya Sultan mimpi ayahnya pulang. Nyatanya ayah tak pernah pulang ke rumah mereka sampai beberapa tahun setelah itu. Janji Darah bagian 13, Geliat Kehidupan Santri. Jangan lupa subscribe, aktifkan tanda lonceng, like, share, dan komen YouTube channel ini. Awal tahun 1985, pondok pesantren kami membangun masjid baru. Masjid yang kami pakai selama ini tampak sebagai masjid kampung yang sudah tua. Pondok pesantren tak membuat masjid sendiri di dalam pagar pondok. Ada sedikit masalah tentang masjid pondok yang menyatu dengan masjid kampung ini. Pondok harus menyesuaikan dengan pemahaman kampung yang tradisional sekali. Ada berbagai pendapat yang tak cocok dengan ajaran pondok, hingga hal ini pantas untuk dimaklumi saja. Perbedaan yang pertama adalah masyarakat sekitar berpendapat bahwa khatib Jumat harus warga setempat. Jadi, ustadz-ustadz di pondok tak bisa khotbah Jumat karena bukan penduduk setempat. Semua mereka dianggap sebagai musafir, walaupun sudah bertahun-tahun mengajar di pondok. Yang boleh khutbah hanya pimpinan pondok karena asli penduduk setempat. Ipar pimpinan pondok yang tinggal di lingkungan pondok pun tidak bisa khutbah Jumat karena alasan bukan warga setempat, walaupun sudah belasan tahun beristrikan adik pimpinan pondok. Terhadap perbedaan itu, pimpinan kami lebih suka menjaga keharmonisan hubungan daripada membuka perbedaan. Yang kedua yang agak aneh bagi semua santri adalah bila kami sudah selesai sholat Jumat, mereka sholat Jumat sekali lagi. Anggapan mereka, kami tak wajib sholat Jumat karena alasan musafir tadi, bukan penduduk yang menetap. Jadi sholat Jumat dianggap tidak sah. Mereka mengulang sholat Jumat setelah kami selesai sholat. Walaupun begitu, pimpinan pondok kami tak mau membuat masjid sendiri di dalam pondok. Karena bila masjid pondok berdiri, maka akan ada dua masjid yang jaraknya tidak lebih dari 150 meter.
Masjid kampung ini hanya 10 meter di gerbang pondok dibatasi jalan tanah saja. Waktu masjid baru dibangun, tepat di atas masjid lama, pembangunan agak rumit dan berlangsung lama. Masjid lama ini dikurung dengan masjid baru. Masjid lamanya tetap dipakai sementara masjid baru dibangun. Waktu pembangunan masjid sampai pada mengecor atap, kubah masjid lama sudah diruntuhkan. Pengecoran ini berlangsung berhari-hari dan bermalam-malam. Warga kampung, ustadz dan santri ikut pengecoran siang dan malam. Istirahatnya hanya di waktu sholat dan makan saja. Santri dibagi shift selama 2 jam sekali, shift siang dan shift malam. Jadi kami dibagi 10 kelompok yang bekerja non-stop. Bagi yang dapat giliran malam, maka harus bekerja malam. Kelompokku dapat giliran siang 2 kali dan malam 1 kali. Siang kami naik ke atap dan menerima operan semen cor dari bawah. Pengecoran masih pakai cara tradisional sekali. Ada yang bertugas mengangkat tanah, semen, dan air. Bagian mengaduk semen dan bagian mengangkat ke tempat yang mau dicor. Kami berbaris di tangga yang disediakan sampai ke atap yang mau dicor. Kami bekerja non-stop selama 2 jam sampai datang giliran kelompok santri yang lain. Satu kali kelompokku dapat bagian jam 2 malam. Kami dibangunkan dan segera menuju ke lokasi. Sebagian besar santri tugasnya mengoper ember yang telah berisi semen. Estafet ember semen itu sebanyak 30 orang santri sampai di tempat penuangan semen. Terasa capek dan berkeringat. Tangan-tangan kami melepuh, terutama santri yang tidak biasa bekerja keras sepertiku. Namun, kami tak mengeluh karena ini masjid yang akan kami pakai bersama-sama. Ada perasaan bangga dan bahagia ikut menyumbang tenaga dalam pembangunan masjid tersebut. 3 hari 3 malam pengecoran atap masjid selesai. Kami tak dilibatkan lagi membangun masjid itu. Dilanjutkan oleh tukang yang memborong pembangunan masjid. Aku ingat kami gotong royong untuk kebutuhan pondok itu ada 2 kali. Beberapa minggu setelah pengecoran masjid itu, kami gotong royong lagi untuk meruntuhkan bangunan tua di belakang pondok. Bangunan kayu itu terletak di pondok bagian belakang dekat persawahan yang membentang. Tempat itu akan dijadikan lapangan dan akan dibuat kamar mandi di sebelah belakangnya. Jadi pondok kami semakin luas dan melebar ke pesawahan. Di belakang itu akan dibangun WC dan kamar mandi untuk santri laki-laki. Kamar mandi 15 set yang memanjang sekitar 120 meter. Di dalam asrama sebenarnya ada kamar mandi. Setiap 4 kamar terdapat 4 kamar mandi dan WC. Keadaan itu membuat banyak antrian pagi hari. Apalagi sebagian kamar mandi itu tak berfungsi. Bila ada yang mampet, maka baunya sampai ke kamar asrama. Bila septic tank penuh, maka akan bau juga. Jadi membangun kamar mandi dan WC jauh dari asrama baik untuk kesehatan dan sirkulasi udara. Ketika bangunan tua itu dibongkar, santri diajak ikut gotong royong, tak terkecuali diriku. Yang pertama dibuka adalah gentengnya yang terbuat dari tanah liat. Genteng itu dibuka dan diturunkan satu persatu. Kalau bisa diselamatkan, diturunkan baik-baik. Bila tidak dilemparkan saja dari atas. Tiba di bawah langsung pecah berderai. Aku ikut naik ke genteng dengan beberapa santri dan ustadz yang lainnya. Waktu itu selesai sholat asar, dengan semangat aku naik dan bekerja. Ada sekitar 1 jam, aku dan santri lain di atas atap. Kami bekerja dengan semangat. Lain halnya diriku, aku ke atas bukan hanya untuk bekerja mencopot genteng dan menurunkannya, tapi aku menikmati pemandangan dari atas genteng. Dari atas atap pemandangan pesawahan semakin nampak luas terbentang. Jauh lebih nikmat menyaksikan pemandangan di ketinggian daripada dari bawah. Setelah santri-santri lain dan para ustadz turun, aku masih saja di atas. Sudah ada himbauan untuk menyelesaikan gotong royong sore itu. Tapi aku masih asik di atas memandang pesawahan dan sutet. Kupandang lagi tiang listrik itu dari arah barat memanjang ke timur.
Semakin sore semakin indah pemandangannya. Tak terasa semua orang sudah turun semua. Orang sudah meninggalkan lokasi. Aku masih di atas sendiri, di atap yang paling tinggi. Aku tak bosan-bosannya memandang sejauh mungkin, sampai langit menguning dan kemudian memerah. Ada yang menyuruhku turun, tapi aku katakan sebentar lagi. Ada yang menyuruhku turun, tapi aku katakan sebentar lagi. Sampai tempat itu benar-benar sepi, dan waktu maghrib hampir tiba, baru aku berniat untuk turun. Sebelum turun, aku melihat ada bongkahan semen di puncak loteng yang merekat antara genteng sisi depan dan genteng sisi belakang. Bongkahan semen lebih sebesar kepalaku. Kenapa bongkahan ini belum dijatuhkan, pikirku. Ternyata bongkahan itu cukup besar, hingga tak bisa jatuh ke bawah melalui kayu-kayu bersilang petak yang menyangga genteng. Aku tergerak untuk menjatuhkannya ke bawah. Ku bolak-balik, ku putar-putar hingga dia bisa jatuh dari lubang kayu penyangga genteng itu. Aku ulang-ulang, aku terasa harus berhasil menjatuhkannya ke bawah. Menjatuhkan itu seperti bertaruhan semangatku. Ada kebanggaan tersendiri bila aku berhasil menjatuhkannya. Malang nasib menimpaku ketika genteng itu jatuh. Dia menyambar kakiku terlebih dahulu, persis di punggung kaki antara ibu jari kaki dan telunjuk kaki. Batu itu mampir sebentar sebelum jatuh. Di bawahnya sebagian dari kulit kakiku tampak luka menganga. Kulitku, kakiku terkelupas sampai nampak putihnya. Di tengah daging putih itu mengalir darah segar. Sakitnya minta ampun karena mengenai urat jari-jari kakiku. Aku mau berteriak, sudah tak ada orang. Dari jauh tampak santri lain sedang sibuk persiapan mau ke masjid. Ada yang baru mandi, ada yang sudah mulai jalan ke masjid. Aku tahan rasa sakit dan aku berusaha turun pelan-pelan sambil menahan rasa sakit yang teramat perih. Dengan susah payah, aku berhasil turun dan berjalan tertatih-tatih. Darah berceceran setiap aku melangkah. Ketika aku sampai di kamar, teman-temanku yang sekamar telah berangkat ke masjid. Aku hanya bisa tertunduk sambil melemaskan kakiku di kasur. Kuusahakan tak bergerak supaya darahnya tak terus keluar. Selesai sholat maghrib, barulah teman-teman sekamar mengetahui keadaanku. Mereka menawarkan untuk membawaku ke unit kesehatan santri, tapi aku pilih istirahat di kasur saja. Kalau aku bergerak, darahnya keluar lagi. Kalau aku diam, darahnya berhenti. Salah satu santri pergi ke unit kesehatan santri meminta obat merah. Santri yang lain membawakan nasiku ke kamar. Selesai sholat isya, kamar itu sepi lagi. Malam itu semua santri melaksanakan muhadharah. Latihan pidato yang melibatkan semua santri. Tinggal aku sendiri di kamar sambil menahan rasa sakit. Malam itu aku sholat dan makan di atas kasur. Keesokan harinya, keadaan kakiku tak membaik, malah semakin sakit dan aku semakin susah untuk berjalan. Aku pun minta dibimbing ke unit kesehatan santri yang terletak di samping asrama. Di situ ada obat-obatan dan tempat tidur. Petugas unit kesehatan tak ada di tempat. Aku ditidurkan di tempat tidur yang ada di sana. Tak lama kemudian teman sekamarku mengantarkan sarapan pagi. Entah kemana petugas unit kesehatan waktu itu. Aku mengerang kesakitan, berusaha untuk tidur tapi tak bisa. Rasa sakitnya berdenyut, perih bila kakiku digerakkan. Bel masuk kelas sudah berbunyi dan santri-santri sudah belajar. Tapi petugas kesehatan tak muncul juga. Aku masih sendirian tanpa pertolongan. Kulihat nasi sarapanku di atas meja dekat tempat tidur. Ada ikan laut digoreng dan sayur bening. Tak ada cabai. Kalau aku yang mengambil ke dapur, aku selalu minta cabai. Tapi karena ini nasiku diambilkan kawan, aku terimalah keadaan nasi tersebut. Nasi, ikan laut digoreng dan sayur lobak ditumis. Warnanya pucat saja, tak ada selera untuk menyentuhnya.
Memang di tanah Sunda sangat minus cabai. Kita tidak akan dapat cabai kalau kita tidak meminta. Itu pun tak pernah digoreng seperti orang Padang menggoreng cabai merah. Aku rindu masakan ibuku, rindu masakan khas kampung halamanku. Walau hanya nasi putih dan kerupuk, tapi ada cabenya, ada warna merah di antara nasi yang putih. Itu sudah membangkitkan selera. Bel keluar main, pondok pun sudah berbunyi. Berarti sudah lebih 2 jam aku sendirian. Perutku sudah terasa lapar. Melihat sosok nasi yang menyurutkan selera makan itu, aku bimbang antara makan atau meneruskan siksaan laparku. Aku harus makan, apalagi dalam sakit begini aku butuh energi. Dengan susah payah aku raih nasi tersebut dan ku coba memakannya. Aku makan dengan setengah hati. Tapi aku harus makan. Kemudian kupaksakan makan semua nasi itu sampai habis. Harus, teriak otakku memberi semangat. Tak penting rasa dan sosoknya yang pucat. Aku menghabiskannya dengan cepat. Tak kubiarkan lidahku menilai rasanya. Untung sayur itu banyak berkuah, jadi aku bisa menelan nasi tanpa harus banyak mengunyahnya. Yang penting habis, dan aku dapat tenaga baru. Kupasrahkan diriku istirahat di atas kasur unit kesehatan pondok. Hampir azan zuhur, baru petugas unit kesehatan datang. Padahal sebenarnya dia tinggal di kamar unit kesehatan tersebut. Ternyata dia pergi keluar pondok dari pagi sekali karena sebuah urusan. Diperiksanya kakiku. Lukanya cukup dalam ini, Dek, katanya. Tapi sudah tak bisa lagi dijahit. Sudah semalaman dan sudah dikasih obat merah pula, katanya. Kakiku dibersihkannya, kemudian dibiarkannya begitu saja. Bila saya perban, nanti lama keringnya. Biarkan seperti itu dan jangan kena kotoran. Kalau kena kuman bisa infeksi. Lanjutnya, luka di kakiku tetap menganga, tidak dijahit dan tidak diperban. Aku harus terima keadaan tersebut. Selanjutnya aku diberi antibiotik dan obat penghilang rasa sakit. Dia pergi lagi. Rupanya dia pulang ke pondok hanya untuk menjemput sesuatu, karena ada urusan penting yang sedang dia urus di luar. Aku kembali sendiri. Aku tak mengerti medis. Apakah sobekan di kakiku tak bisa dijahit karena sudah bermalam atau karena dia buru-buru mau pergi lagi. Namun aku bersyukur dikasih obat penghilang rasa sakit dan antibiotik supaya tidak infeksi. Sepi di tempat itu, aku sendirian dalam kesunyian. Dari unit kesehatan santri, aku dapat merasakan betapa sibuknya pondok ini. Rutinitas santri yang tak pernah henti, dari subuh ketika santri dibangunkan, sholat subuh, mandi, sarapan. Dari subuh ketika santri dibangunkan, sholat subuh, mandi, sarapan, berangkat ke kelas untuk belajar. Keluar main, belajar, sholat zuhur, makan, dan belajar lagi. Semua geliat santri itu dapat aku rasakan dari tempat tidur di unit kesehatan. Langkah-langkah santri yang bergerak terdengar jelas bagiku dalam kesendirian. Setiap langkah membawa bebannya sendiri-sendiri. Setiap langkah membawa pikirannya sendiri-sendiri. Langkah kehidupan santri menuju masa depan masing-masing. Semua sudah digariskan Allah dalam takdirnya. Aku terbaring sendiri, sakit, tak ada yang menemani, tak ada yang menghibur, tak ada yang menanyakan keadaanku. Aku merasakan semua orang sibuk dan tenggelam dalam kesibukannya, tenggelam dalam rutinitas pondok. Aku bisa istirahat total hari ini. Justru ketika aku istirahat, itulah aku benar-benar merasakan geliat kesibukan pondok. Dari detik ke detik, dari menit ke menit, dari jam ke jam berlalu. Kurasakan kesibukan itu dari tempat tidurku. Seberapa sibuk pun kami di pondok, lebih enak kesibukan itu daripada tidur kesakitan, sendirian lagi.
Kenapa aku harus sendiri? Kenapa ketika aku sakit petugas itu justru sibuk pula? Sebelumnya, aku menyaksikan santri-santri yang lain bila sakit dirawat di ruangan ini. Ada petugasnya sehingga dia bisa dilayani. Mungkin bagiku ini bukan hanya sekedar ujian sakit, tapi ditambah ujian kesabaran dan kekuatan. Merasakan kesendirian, aku jadi berpikir bahwa bagaimanapun kesibukan itu adalah anugerah. Sampai sore, aku masih di ruangan itu. Ku coba untuk tidur tapi tak bisa. Sudah hampir maghrib. Petugas itu masih belum balik juga. Akhirnya aku pilih untuk kembali ke kamarku. Dengan tertatih-tatih, aku berjalan pelan ke kamar. Di kamar aku istirahat sebentar, kemudian tertatih-tatih lagi ke kamar mandi untuk berwuduk. Kuusahakan kakiku tak terkena air supaya tidak terjadi infeksi. Aku harus lawan penyakit ini. Tak akan ada orang yang merawatku selain diriku sendiri. 2 hari aku tak melakukan aktivitas sebagai santri. Keluar kamar hanya untuk mandi ke kamar mandi terdekat dan untuk berwuduk. Semua aktivitas kulakukan di atas kasur di kamar. Selama istirahat, aku terus belajar. Aku senang menghafal mahfuzat. Mahfuzat adalah pantun-pantun nasihat berbahasa Arab. Salah satu pelajaran yang aku suka. Ada sekitar 20 pantun dan peribahasa dalam bahasa Arab dalam 1 tahun yang kami pelajari. Selain hafal pantunnya, harus hafal pula artinya. Juga harus bisa menguraikan maknanya. 2 hari istirahat belajar. 2 hari itu aku sudah hafal semua pantun bahasa Arab tersebut. Aku siap betul untuk ujian 1 mata pelajaran ini. Minimal pelajaran ini akan menjadi nilai tertinggiku dalam ujian kenaikan kelas. Di hari ketiga, aku paksakan diriku kembali masuk kelas. Ujian kenaikan kelas akan mulai seminggu lagi. Pondok Pesantren Darussalam, Desa Gemilang, 1985.